Halo Halo semuanya, semuanya, balik lagi di Geek Shy Channel. Oke, balik lagi di channel kita dan kita baru aja nonton Hamnet. Hamnet, salah satu film Belum nominasi nominasi. Best Picture Best Oscar. Picture. Ada berapa nominasi di Oscar? Dapat 11 nominasi. Anjir, 11 nominasi. Oke, disclaimer dulu mungkin yang akan lebih banyak breakdown mungkin Gigi ya, karena gue agak buta soal film-film yang nuansanya klasik. Dan mulai aja langsung deh, secara knowledge dulu deh Gi. Disclaimer lah, mungkin kayaknya kalau klasik mah enggak, ini period drama lah. Jadi ini kalau teman-teman pernah nonton film kayak Pride and Prejudice gitu. Nah ya. Itu gue kayak, ekspektasinya ke situ sebenarnya. Sensibility atau mungkin yang terkena Shakespeare in Love, karena kita nyinggung-nyinggung settingnya tahun 1700 1600 kayak gitulah. Jadi misalnya settingnya di Inggris tapi di masa lampau lah gitu. Nah di sini tuh sebenarnya semi autobiografi sih tentang kehidupan seorang pujangga penyair yang terkenal di dunia itu, si William Shakespeare, di mana dia itu proses quote unquote sengaja atau nggak sengaja bikin salah satu karya terkenalnya dia selain Romeo and Juliet tuh namanya Hamlet. Nah itu kan ya benar. Jadi di semuanya ceritanya ini menurut beberapa catatan. Nah ini aku kudos tuh Chloe Zhao ya. Kalau teman-teman pernah nonton film karya beliau sebelum ini tuh Eternals, kita pernah review juga, sama dia pernah menang Oscar pas lagi zaman pandemi itu 2020 itu, Nomadland. Nah di sini tuh ceritanya tentang kisahnya si William Shakespeare nikah dengan gadis desa lah mungkin kali ya, namanya Agnes, diperankan oleh Agnes lah kalau bahasa pelafalan Inggrisnya tuh. Si William Shakespeare diperankan oleh Paul Mescal, si karakter Agnesnya diperankan oleh Jessie Buckley, ini yang lagi naik daun lah gitu kan. Nah di sini tuh ceritanya mereka membangun keluarga, tiba-tiba mungkin kalau sini petir menyambar lah, mereka dapat tragedi gitu lah. Tragedi di dalam keluarganya ini ya, kalau di sini sih kehilangan anak lah. Karena ternyata di sini tuh aku sukanya menampilkan dua karakter yang berbeda. Memang sih agak menonjol di sini si Agnesnya, gimana sih dia grieving itu ya, kan ibu ya, apalagi di sini kan Agnes tuh tipe ibu atau perempuan yang free spirit gitu kan nggak. Jadi dia tuh yang nggak mau dikekang, tapi dia punya keyakinan sendiri bahwa pokoknya ini sini selalu diulang terus ya, pokoknya aku teh pengen di akhir hidup aku saya ditemani dua anak perempuan gitu, menemani saya, katanya itu teh jadi doa gitu. Dia punya 3 anak, Susana perempuan, terus Hamlet laki-laki, terus adiknya Judith kembar. Nah itu ternyata bener kayak semesta teh ngasih ujiannya gini, ya udah karena kau minta itu, wish kamu itu jadinya dijadiin. Tapi teh ternyata nggak semudah itu kok. Hamlet teh bener-bener berkesan selama dia hidupnya, walaupun sebentar teh kayak dia teh bikin sudut pandangnya baru. Mungkin kayak gini sih, dia mungkin beda ya kalau disayang sama suaminya sama disayang anak laki-laki gitu ya. Dia tuh ada hal yang gitu membekas, akhirnya pas kehilangan anak satu-satunya laki-laki satu-satunya, jadi kayak trauma banget lah sampai jadi depresi lah mungkin kalau zaman sekarang. Mungkin lu belum ada soal kesehatan mental kayak gitulah. Nah satu sisi si Shakespeare-nya tuh yang literally ya kamu tau lah, kalau orang besar tuh ya pasti yang kayak gitu-gitu tuh ya move on gitu ya. Cuman kayak di sini teh ngeliatin kamu gampang banget, misalnya konfliknya kita baru kenalan anak, tiba-tiba kamu udah main pergi ke luar negeri, kerja lagi. Ternyata teh dua karakter ini teh cara berdukanya teh kayak gitu gitu. Jadi dan di sini tuh klimaksnya atau puncaknya itu ya itu tiba-tiba si Hamlet, tragedi Hamlet lah, kalau teman-teman nonton bisa carilah di sinopsis di Google tentang seorang pangeran Denmark lah, dia tuh gagah berani gitu. Dan di sini tuh ceritanya dia selalu dihantui atau tanda kutip selalu dapat penglihatan ayahnya yang sudah mati. Nah ini tuh yang bikin hebatnya si Shakespeare tuh, dia tuh memposisikan dirinya, coba kalau yang pergi dari dunia itu saya gitu, bukan anak saya. Di situ nendang banget lah. Jadi akhirnya ternyata selama ini teh kehidupan yang dikiranya mereka teh dingin atau tanda kutip sini William Shakespeare yang menganggarkan logika, ternyata dia juga orangnya teh perasa. Cuman dia tidak menampilkan itu dalam kehidupan sehari-harinya, caranya beda. Nah di sini tuh aku sih bisa dibilang inilah caranya berdamai dengan situasi itu kayak gini. Jadi si Shakespeare walaupun profesional tapi dia tetap memainkan perasaan. Satu sisi si ibunya yang benar-benar dramatis banget, yang perasa banget. Ternyata dia tahu, oh sudut pandang suamiku teh ngambil kayak gini. Jadi di sini tuh aslinya sih kalau kata saya sih memang jujurly 2 jam 30 menit ya durasinya, panjang nih mah asli. Kita harus benar-benar repot siap banget karena
cara bercerita bertuturnya Chloe Zhao teh, oh teman pernah nonton Nomadland, gak usah jauh-jauh lah, Eternal saja. Iya, itu film Kan superhero film loh. superhero loh. Jadi di sini tuh Kita harus mencernanya mencerna lumayan banget. berat itu untuk film superhero. Dan memang akhirnya teh bakal, kalau bagi kita berdua ya, kita kan cukup terpukau, terpesona dengan artnya si Eternals ya. Di sini juga si Chloe Zhao mengulangi itu, tapi settingnya setting tahun 1700, literally itu kayak jaya-jayanya masa teater-teater gitu tau nggak. Jadi di sini tuh wah, dia bisa nampilin kayak gitu, mungkin karena produsernya Steven Spielberg jadi all out gitu kan. Tapi di sini Chloe Zhao juga bisa ngejelasin intinya masa keluarga gitu. Dan di sini tuh puncaknya itu yaitu penampilan si Hamletnya itu literally kayak si penonton, tapi dari sudut pandangnya Agnes tuh bisa ngeliat, wah gini ya ternyata tragedi si Hamlet itu ternyata terinspirasi dari kejadian anaknya, tapi dibuat dengan masterpiece oleh si Shakespeare. Jadi di sini tuh what if sih sebenarnya, kalau bisa dibilang apakah mungkin memang terinspirasi dari situ, atau sebenarnya literally si Shakespeare teh benar-benar out of the blue aja gitu. Tapi kalau menurut saya sih bisa jadi prediksi si Chloe Zhao atau penulis ceritanya berdasarkan catatan-catatan sejarah di Stafford, tempat tinggalnya mereka itu, bisa aja mungkin si Shakespeare kayak nonton Shakespeare in Love aja. Shakespeare in Love kan kalau teman-teman nih mah correct me if I'm wrong, kan dia kayak settingnya tentang gimana si Shakespeare bikin Romeo and Juliet. Tapi itu fiksi sih sebenarnya, mungkin tidak pernah ada tercatat dalam sejarah, tapi mungkin karena si Shakespeare itu banyak inspirasinya, bisa jadi salah satunya tragedi kehilangan anak laki-laki satunya bisa jadi salah satu inspirasi buat karya si Hamlet. Jadi di situ what if-nya ada, tapi drama keluarganya kental banget gitu di sini teh. Kalau dari sudut pandang saya mah gitu. Jadi dan asli itu seperempat terakhir sih cukup menguras emosi sih. Tapi kayaknya kita salahnya nontonnya yang paling malam sih. Mungkin kayaknya kalau agak sore dikit bisa lebih ini, jadinya penceritaannya bagus, akhirnya payoff-nya di belakang gitu. Kalau saya sih sebagai penonton yang awam gitu sih. Ya, dan kalau dari gue sebenarnya gue almost zero untuk ekspektasi dan knowledge-nya. Makanya gue tadi yang terlintas di kepala gue pertama adalah apakah seperti Pride and Prejudice, cuman kan itu romansnya kental banget ya. Dan gue dari awal mencoba mencari, memang yang jadi daya tarik di awal terekspos itu adalah ya setting lah ya, produksi settingnya kayak gue kebawa ke dalam dunia pada masa itu gitu. Cuman memang cara bertutur di film itu gue ngelihatnya kayak karya sastra berat gitu. Dan jujur kalau gue mencernanya lumayan repot gitu, dan agak terseok-seok gue mengikutinya gitu. Cuman memang kalau dibilang gue suka, jujur tidak terlalu gitu. Karena memang dari Eternals pun Chloe Zhao punya satu cara bertutur yang unik juga ya. Jadi makanya di Eternals juga sebenarnya tidak terlalu diterima oleh banyak orang gitu. Dan memang untuk kalau kita ngelihat dari sosok Shakespeare-nya, mungkin kalau gue lihat di sini ketika Shakespeare ini berduka, Shakespeare ini menempatkan si Hamlet ini menjadi sosok yang heroik, makanya diciptakan sebagai hero kan gitunya kan. Makanya mungkin film ini pengen ngasih tahu perjalanan emosionalnya si Shakespeare untuk sampai akhirnya tercipta si Hamlet ini gitu. Bagaimana sih kita mengatasi kedukaan sih? Ya. Cuman ini literally kita kayak nonton karya sastra Inggris gitu sih. Iya, jadinya pemilihan diksi, pemilihan katanya juga itu gue mencoba kata-kata, aduh jadul lah kalau mungkin. Kayak mau ngomong saya sedih hari ini tuh kayak apa langit apa bunga layu kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Ya itu jujur untuk karya sastranya menarik sih. Mesti gue agak merhatiin beberapa diksinya dan itu menarik. Cuma memang yang nempel dari awal di gue yang cukup terasa memang konflik keluarganya di mana. Sebenarnya sampai sekarang masih kejadian sih, kayak suami istri yang mungkin belum mapan, terus suaminya seperti terjebak di kehidupan pernikahannya. Malah awalnya Shakespeare-nya yang depresi. Terus ya udah dilepas sama istrinya, sudah seperti berjalan normal, terjadi hal ini dan akhirnya Agnesnya yang depresi. Dan betul sih memang di seperempat akhir payoff-nya di terakhir, khususnya di terakhir sih, di part terakhir, di kesimpulannya. Cuman memang kalau menurut gua dari awal sampai ke menjelang akhir tuh butuh effort lebih. Iya, dan ketika di akhirnya jujur buat gue tidak terlalu terbayar gitu, kayak oh iya emosional, keren gitu. Cuman tidak impactful dua film nominator sebelumnya ya. Iya, kita kan udah pernah bahas sebelumnya. Jadi emang sih ini pendekatannya agak indie sih kalau aku lihat. Ya agak indie karena emang Chloe Zhao kan basicnya dari perjalanan dari India. Makanya waktu pas dikasih budget lebih
di Marvel Eternals dia kan bikinnya kayak gitu. Ternyata sekarang kasih budget lebih sama Spielberg di film ini Universal gitu kan. Jadi ya gitu juga. Jadi kayak mungkin hit and miss masih ada pasti itu ya. Cuman di sini nice try lah kalau aku boleh bilang nice try. Jadi jujur kalau mau ngebandingin sama film Clouseau sebelum ini Nomadland, ya ini masih di bawah Nomadland sih kalau aku pribadi, karena sebenarnya Nomadland mah perjalanan seorang pengembara ya dengan filosofi dan sebagainya, itulah itu pasti adalah kan terus kayak gitu. Tapi di situ menurut saya Clouseau lebih bebas berekspresi. Kalau di sini sih saya ngeliat karena ini kan ada karakter sejarahnya, agak autobiografi, mungkin nggak bisa terlalu lebay karena nanti bisa ada feedback yang nggak kayak gitu kok. Kalau menurut saya jadi kayak sini tuh sosok besar banget sih. Sosok besar kan. Jadi misalnya di sini tuh si Clouseau malah yang mencuri perhatiannya, aktingnya mantap mah si Agnesnya. Betul. Jadi inilah si disilang lah biasanya dibilang ada yang kurang, ada yang berganti di sini. Kayaknya si Jessie Buckley sih yakin aku mah ini mah 100% best actress pasti ini mah. Oke, ini satu nih. Ini soalnya aslinya apalagi yang perempat terakhir emosinya dapat banget itu aja. Ini mas saya nggak tahu ya apa karena malam, apa karena lagi melankolis juga ya, nangis aslinya tadi nonton. Dia. Tapi di situ aja jadi kayak dari awalnya perjuangannya sama kayak aduh ini mau dibawa kemana sih gitu kan. Tapi pas ternyata adegan terakhirnya kayak gitu, kita di POV-nya sebagai penonton gitu kan, aduh kena banget sih ini. Dan di situ aja sih yang rewardingnya si film itu, payoff-nya di akhir itu aja sih. Secara nilai coba gitu. Nah kalau ini mah jujur karena cuma mencuat si Jessie Buckley-nya aja dibanding sama film yang kita udah review sebelum ini, ya ini sih paling lemah sih menurut saya. Iya. Tapi nggak jelek juga. Nggak jelek, betul nggak jelek. Paling sih kalau komen bisa ngasih yang ke-8 ini mah di 7.4 lah kalau saya mah. Karena saya suka sih sejarah itu cukup suka, tapi ini jujur effortnya rada lebih sih ini. Tapi untuk performance-nya atau permainan dramanya, ya secara actingnya mantap lah. Ya itu jujur karena secara sinematografi bukan jelek lagi, balik lagi, cuman tidak istimewa. Jadi bener ini yang top notch sih acting. Karena kan mungkin karena ya karya sastra kali, kalau actingnya jelek rada-rada gila kali. Iya itu sih kalau dari kami first impression. Walaupun ini kayaknya sih nggak lama sih. Dan gue mengerti kenapa nggak lama pas nonton. Ya nggak sih? Iya. Tanpa bermaksud, balik lagi tanpa bermaksud OEG ini tidak bisa dinikmati oleh semua. Nah, iya benar. Jadi kalau mau dapat kasanah baru lah, bolehlah dicoba. Tapi at your own risk lah. Iya. Gitu walaupun tapi ini rasanya bukan seperti yang kita tonton sebelumnya kayak apa? Watch the Next Scene atau enggak Anatomy of. Ya nggak gitu. Ini masih ada yang bisa dinikmati lah. Oke, seperti gitu ya untuk impression kita awal. Oke teman-teman, bisa dibuktikan sendiri mungkin nonton di OTT. Karena ini juga film tahun lalu ya? Saya film tahun lalu. For info mah, kita tayang sekarang nontonnya udah telat 5 hari ya. Dan lucunya karena ini film tahun lalu, jadi si Jessie Buckley udah ada film barunya lagi tayang juga hari ini. Jadi kayak, ya pastilah orang mending nunggu nonton film yang barunya kan gitu. Ini mah catatan aja. Makanya Indonesia jangan telat-telat lah kalau list film lah. Oscar udah, baru aja pas Oscar udah tayang. Catatan aja ya, moga-moga didengar aja sih. Oke teman-teman, silakan dibuktikan sendiri. Thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.